Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini, Pak Rahmat akan melanjutkan materi pelajaran kimia. Mana pada pagi hari ini materi kita adalah stoikiometri, khususnya bab mengenai konsep mol. Minggu kemarin materi stoikiometrinya sudah disampaikan oleh Bu Lulu, yaitu hukum dasar kimia. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya yang selanjutnya, yaitu konsep mol ini. Pada konsep mol ini, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menerapkan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Ya, adapun indikatornya, mengkonversikan jumlah mol dengan jumlah partikel, massa zat dan volume zat. Menentukan massa atom relatif atau disingkat dengan AR dan massa molekul relatif disingkat dengan MR. Menentukan kadar zat atau unsur dalam senyawa. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan konsep mol dengan perhitungan kimia. Yang kedua, menjelaskan massa atom relatif dan massa molekul relatif. Dan tujuan yang ketiga, menjelaskan perhitungan kadar zat dalam senyawa. Sebelum kita masuk ke konsep molnya, ada baiknya kita pelajari dulu mengenai massa atom relatif. Apa itu massa atom relatif? Ya. Yang namanya massa atom itu ukurannya sangat kecil, seperti debu dan tidak kelihatan. Jadi kalau ditimbang jelas tidak mungkin. Bagaimana cara mengukurnya? Untuk itulah digunakan istilah massa atom relatif atau AR. Apa itu massa atom relatif? Massa atom relatif unsur X itu dalam istilah kimia itu adalah massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Jadi yang dijadikan tolok ukur pembandingnya itu adalah atom karbon C12. Kenapa atom C12, karbon C12? Karena atom karbon C12 ini adalah unsur yang paling banyak terdapat di alam. Ya. Kita bisa lihat di sini di tabel ada beberapa unsur yang sudah memiliki daftar massa atomnya. Ya, jadi itu adalah angka yang sudah pasti. Ya, jadi contohnya aluminium 27, barium di bawahnya Ba 137, Au 197, P31 dan seterusnya. Jadi angka-angka di atas itu unsur-unsurnya dan massa atom relatifnya itu sudah baku. Ya, itu sudah baku, artinya seperti itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya selain massa atom relatif, kita juga perlu mempelajari apa yang disebut dengan massa molekul relatif. Massa molekul relatif atau disingkat dengan MR ini sama dengan jumlah dari massa atom relatif unsur penyusunnya. Kita ambil contoh. Misalnya massa molekul relatif senyawa AB itu adalah massa atom relatif A ditambah massa atom relatif B. Atau contoh realnya kita bisa ambil lihat situ, contohnya adalah massa molekul relatif untuk C2H5OH atau senyawa etanol. Ya, di situ bagaimana cara menghitung massa molekul relatifnya? 2 dikali massa atom relatif untuk karbon ditambah 6 dikali massa atom relatif H ditambah 1 dikali massa atom relatif O. Ketemu angka 46. Jadi massa molekul relatif untuk C2H5OH atau senyawa etanol itu adalah 46. Kita lanjut. Baru kita bisa masuk ke konsep mol. Jadi setelah mempelajari massa atom relatif dan massa molekul relatif, baru kita masuk ke konsep mol. Yang dimaksud dengan mol itu adalah satuan yang biasa digunakan untuk menghitung sejumlah zat dalam ilmu kimia. Ini khusus dalam ilmu kimia kita mempelajari mol ini. Ya. Contohnya kalau istilah yang lain, misalnya kalau kita ke pasar, kita berbelanja sejumlah barang, misalnya 12, maka kita menyebutnya dengan istilah lusin. Satu lusin, ada 12 butir, 12 biji. Atau istilah yang lain mungkin kodi. Ya. Satu kodi itu ada 20 setel pakaian, biasanya itu kodi. Jadi istilah mol itu
sebandinglah dengan istilah yang namanya lusin, dan penyebutannya untuk istilah lusin dan kodi itu sama sebenarnya. Cuman untuk istilah mol itu kita pakai dalam ilmu kimia. Selanjutnya ada yang disebut dengan bilangan Avogadro yang disingkat dengan L lambangnya ya. Besarnya bilangan Avogadro ini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23, atau jumlah partikel apa saja jika diberi simbol atau lambang L, yaitu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Hubungan mol dengan jumlah partikel, ya kita bahas satu-satu. Hubungan mol dengan jumlah partikel, bahwa 1 mol zat itu adalah banyaknya zat mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 butir partikel. Yang dimaksud dengan partikel di sini bisa atom, bisa molekul, bisa ion. Sedangkan jumlah partikel itu rumusnya adalah jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro. Kita ambil contoh. Hitung jumlah partikel dalam 5 mol Fe. Maka jumlah partikel Fe-nya adalah 5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ketemunya adalah 3 kali 10 pangkat 24 atom Fe. Ya, karena yang ditanya adalah Fe, maka jawabannya adalah atom. Contoh yang kedua, hitung jumlah mol dalam 1,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 24 molekul H2O. Jawabannya, jumlah mol H2O itu adalah 1 mol H2O didapat dari 6,02 kali 10 pangkat 24 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi ketemu adalah 1 mol H2O. Ini hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Berikutnya kita bahas juga ada hubungan mol dengan massa molar. Massa molar adalah massa 1 mol zat yang dinyatakan dalam gram. Rumusnya adalah gram sama dengan jumlah mol dikali massa atom relatif atau massa molekul relatif. Massa atom relatif tadi dan massa molekul relatif tadi kita sudah Pak Rahmat bahas di awal. Contohnya, massa atom relatif Fe 56, maka massa molar Fe itu adalah 1 mol dikali 56, ketemunya adalah 56 gram. Contoh yang kedua, massa molekul relatif untuk molekul H2O, senyawa H2O itu 18, maka massa molar senyawa H2O itu adalah 1 dikali 18 gram, ketemunya 18 gram. Itu untuk hubungan untuk mol dengan massa molar. Selanjutnya, hubungan mol dengan volume gas. Volume molar gas itu adalah volume untuk 1 mol gas yang diukur pada kondisi standar. Kondisi standar itu seperti apa? Kondisi standar, ini para ahli sudah menentukan bahwa pada temperatur 0 derajat Celcius dan tekanan P sama dengan 1 atmosfer. Itu besarnya setara dengan 22,4 liter. Bagaimana rumusnya? Rumusnya bahwa 1 liter gas X pada kondisi 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm itu nilainya sama dengan 22,4 liter. Contoh, hitunglah volume 22 gram gas CO2 pada kondisi standar. Kita jawab dulu, massa molekul relatif untuk CO2 itu adalah ARC ditambah 2 ARO, ketemunya adalah 44. Jumlah mol CO2 22 dibagi 44, ya 22 gram dibagi 44, ketemunya adalah setengah mol CO2. Baru bisa kita cari volume gas CO2. Volume gasnya ketemu setengah mol dikali 22,4, ketemu lagi angka 11,2 liter CO2. Dari penjelasan Pak Rahmat yang mengenai jumlah partikel, massa molar, dan volume gas tadi, dibuatlah rumus mengenai konsep mol secara sederhana. Ya, jadi ketemunya seperti ini, di mana mol itu berada di tengah. Ya, mol akan berada di tengah, dan sedangkan volume massa ada di kanan kiri, dan jumlah partikelnya ada di bawah. Kita bisa lihat seperti inilah ketemu rumus sederhananya. Ya, jadi rumus ini bisa kita pakai untuk menghitung semua perhitungan kimia yang berkaitan dengan mol. Sebagai latihan kita bisa lihat di sini. Ya, senyawa H2O, uap air ya. Diketahui itu yang lainnya kosong, itu kita lihat. Yang diketahui seperti itu 0,01 mol untuk H2O molnya, terus larutan H2SO4 4,9 gram. Nah,
kotak-kotak yang kosong itu harus kita isi. Ya, kita isi. Ketemu MR untuk H2O 18. Massa untuk H2O-nya 0,18 gram. Volumenya dalam keadaan standar 0,224 liter. Jumlah partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 21. Berikutnya bawahnya adalah larutan H2SO4 dan 4,9 gram masanya. Ketemu massa molekul relatifnya 98. Jumlah molnya 0,05. Sedangkan untuk volumenya ini hanya terbatas untuk gas saja. Makanya H2SO4 karena bukan gas, maka angkanya tidak ada. Jadi hanya berlaku untuk gas saja. Ya, jumlah partikelnya 3,01 kali 10 pangkat 22. Ada lagi, ya kita bisa lihat sama sepertinya, mencarinya sama seperti yang tadi. Jadi yang diketahui kita bisa lihat di situ, ya. Ada volume diketahui, jumlah partikel diketahui, 2 mol diketahui. Seperti itu ya. Itu angka-angka yang sudah dihitung ya. Jadi anak-anak bisa latihan angka-angka ini. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana menentukan kadar zat. Ya, kita menentukan kadar zat. Yang dimaksud dengan kadar zat dalam suatu senyawa ini ditetapkan berdasarkan hasil percobaan dalam analisis kimia. Tetapi jika rumus senyawa dan massa atom relatif masing-masing zat penyusun diketahui, maka kadar zat penyusun dalam senyawa dapat dihitung. Kita bisa lihat di sini. Ada 2 teknik perhitungannya. Yang pertama dari persentase zat dan yang kedua dari massa zatnya sendiri. Persentase zat, ya. Persentase zat ini jumlah zat dikali massa atom relatif dibagi massa molekul relatif senyawa dikali 100%. Ya, karena yang ditanya adalah persentase, maka dikali 100%. Sedangkan massa zat itu adalah jumlah zat dikali massa atom relatif zat dibagi massa molekul relatif senyawa dikali massa senyawa. Kita langsung masuk ke contohnya biar lebih gampang ya. Contoh yang pertama, H2O, rumus kimianya adalah air, rumus kimianya adalah H2O, di mana massa atom relatif untuk H1 O16. Berapa persentase H? Kita lihat di sini. Persentase H adalah 2 dikali 1 H ya, karena jumlah atom hanya 2 dikali 1 dibagi 18 dikali 100%, ketemu 11,11%. Persentase O 1 dikali 16 ya dibagi 18 kali 100%, ketemu 88,8%. Angka 11,11% dan 88,89% ini kalau dijumlahkan ketemu angka 100%. Selanjutnya contoh yang di bawah, urea, rumusnya adalah CONH2 2 kali. Massa atom relatif C itu 12. Massa atom relatif nitrogen N 14 dan H1. Berapa persentase C-nya? Langsung kita lihat di situ. 12 per 60. 60 itu dari mana? 60 itu adalah MR CONH2 2 kali ya. Dikali 100%, ketemu 20%. Persentase O 16 per 60. O-nya berapa? Di situ O-nya massa atom relatifnya adalah 16 ya. Di situ belum tertulis, tapi yang di atasnya sudah tertulis ya. Di H2O, jadi sudah mewakili. Jadi 16 per 60 kali 100%, ketemu 26,66%. Persentase N. N-nya 2 ya, di situ terus N2, berarti 2 kali 14. Ketemu 28, berarti 28 per 60 kali 100%. Ketemunya 46,67%. Dan yang terakhir persentase H, yaitu kenapa jumlahnya 4? Ya karena di situ kalau kita lihat rumusnya CONH2 2 kali, jumlah atomnya hanya ada 4. Berarti 4 kali 1 dibagi 60, 4 per 60 kali 100%, ketemu 6,67%. Semua ini kalau dijumlah, persentase ini kalau dijumlah juga ketemunya 100%. Ini untuk menghitung kadar zat dalam persen. Selanjutnya kita menghitung kadar zat dalam gram. Ya, kita lihat di sini. Contoh yang ketiga, kalsium karbonat atau CaCO3 2 gram. Berapa? Diketahui massa atom relatif Ca 40, karbonnya 12, oksigennya 16. Berapa massa Ca maksudnya? Ya, berapa massa Ca dalam senyawa CaCO3 2 gram? Kita lihat di sini. 40, ya Ca itu nomor atomnya 40. Dibagi 100. 100 itu dari mana dapatnya? Yaitu MrCaCO3 ya, ArCa ditambah ArC ditambah 3ArO, ketemu 100 mR-nya. Jadi 40 per 100 dikali 2 gram. Ketemunya adalah 0,8 gram. Berikutnya massa C.
Kalau kita lihat massa C adalah 12 per 100. Dikali 2, ketemunya 0,24 gram. Dan yang terakhir, massa O 48 per 100 dikali 2, ketemunya 0,96 gram. Angka 0,8, 0,24, dan 0,96, ini kalau dijumlahkan, ketemunya adalah 2 gram. Berikutnya, contoh yang keempat adalah C6H12O6. Ini adalah glukosa. Ya, ini contoh senyawa glukosa. 5 gram. Gula ya, gula glukosa sebanyak 5 gram. Berapa massa atom C-nya? Massa C, jelas di situ tertulis 72. Dari mana dapatnya 72? Itu adalah 6 dikali 12. 6 kali 12 dibagi 180. 180 itu adalah massa molekul relatif keseluruhan. Jadi 6 ARC ditambah 12 ARH dan 6 ARO. Ketemu angka 180. Jadi 72 dibagi 180 dikali massa totalnya gula itu 5 gram. Ketemu angka 2 gram. Selanjutnya massa H berapa? Di situ ada H12, berarti 12 dibagi 180 dikali 5. Hasilnya ketemu 0,33 gram. Massa O, karena jumlah atom O-nya 6, berarti 6 kali 16. 6 kali 16 ketemunya 96 dibagi 180 dikali 5. Ketemu angka 2,67. Jadi, kalau dijumlah lagi, semuanya ini ketemu 5 gram. Ya, ketemu 5 gram. Anak-anak, materi hari ini cukup. Kita lanjut minggu depan dengan materi selanjutnya, yaitu mengenai perhitungan kimia secara keseluruhan yang akan disampaikan oleh Ibu Timur. Oke anak-anak, jangan lupa tetap semangat, jaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menggunakan masker. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.